Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 7 yang akan mempresentasikan pada teori Vygotsky. Untuk penyusunannya kami dari kelompok 7 yaitu saya Aprilia Ambarsari dan rekan saya Aprisa Dia serta Firdausa Yanuar. Next. Jadi dari teori Vygotsky ini, beliau adalah seorang sarjana hukum yang tamat di Universitas Moskow pada tahun 1917. Lalu beliau melanjutkan studi dalam filsafat, psikologi, dan sastra dalam Fakultas Psikologi Universitas Moskow. Lalu menyelesaikan studinya tahun 1925 dengan judul disertasi The Psychology of Art. Dengan latar belakang ilmunya, Vygotsky memberikan inspirasi pada pengembangan teknologi pembelajaran, bahasa, psikologi, pendidikan, dan berbagai teori pembelajaran. Next. Jadi dari definisi pembelajaran atau teori belajar dari Vygotsky ini menurut Nurhayani tahun 2022 menyatakan bahwa pembelajaran itu terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya. Lalu menurut Tamrin tahun 2011, proses belajar itu akan terjadi secara efisien atau efektif apabila belajar itu secara kooperatif atau secara berkelompok dengan dalam suasana lingkungan yang mendukung dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, ya misalkan guru. Jika di sekolah dilaksanakan dengan pembelajaran kooperatif tetapi dengan pantauan dari guru sebagai eh, seseorang yang lebih mampu untuk membimbing atau perantara saja seperti itu. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Sesuai dengan yang telah dideskripsikan oleh April tadi, salah satu ciri khas dari Vygotsky itu sendiri adalah bagaimana orang belajar atau seorang siswa belajar itu melalui adanya lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, bagaimana sih suatu perkembangan itu terjadi pada diri siswa? Jika kita melihat dulu bahwa Piaget itu mengatakan bahwa perkembangan itu terjadi dulu, baru kita belajar. Nah, itu masuk akal menurut dia, karena dia berpikir bahwa di masing-masing jenjang umur itu sudah ada set of skill that human possess. Nah, sehingga dia tidak dapat berkembang kalau berkembangnya di umur itu ya skill-nya atau kemampuannya ya umur itu. Nah, tapi bagi Vygotsky tidak. Bagi Vygotsky itu pembelajaran itu terjadi sebelum perkembangan. Yang dimana artinya kita itu meminta bantuan dari lingkungan yang ada di sekitar kita itu untuk membuat kita belajar. Yang pertama, bagaimana? Sebenarnya ini berurutan. Yang pertama ada private speech. Private speech itu adalah kita berdialog dengan diri kita sendiri, tapi didasarkan dari omongan atau pembicaraan yang sudah disampaikan terlebih dahulu oleh orang lain. Nah, maksudnya begini, jika kita analogikan ini dalam sebuah situasi siswa, siswa itu menggunakan percakapan yang telah disampaikan oleh orang lain, entah itu gurunya atau temannya yang lebih mampu, untuk mempermudah dia dalam menghadapi masalah yang akan ia selesaikan. Sehingga dia itu memosisikan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, oh bisa enggak, ini tuh kalau misalnya diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang kedua ada ZPD dan mediasi. Nah, ZPD ini adalah salah satu yang paling mencirikan dari teorinya Vygotsky. Karena apa? Vygotsky mengatakan bahwa setiap orang ada memiliki zona perkembangannya masing-masing. Zona perkembangan ini terdiri dari zona di mana siswa itu tidak bisa, siswa itu bisa dengan bimbingan, dan siswa itu bisa dengan sendirinya. Nah, ini nanti berhubungan dengan scaffolding dan mediasi. Mediasi itu tadi, seperti yang dijelaskan April pada bagian akhir, suasana belajar itu akan lebih bagus jika ia didampingi oleh orang yang lebih mahir ataupun rekan-rekan kita yang lebih mampu untuk membuat kita memahami masalah yang ada atau materi yang ada. Nah, oleh karena itu, dari sini kita memiliki dua tipe pengetahuan. Ada pengetahuan potensial, ada pengetahuan
faktual. Pengetahuan potensial itu sendiri adalah pengetahuan yang dimana kita belum kuasai, sehingga kita perlu bantuan dari orang lain untuk menguasai pengetahuan tersebut. Pengetahuan faktual itu adalah ketika kita sudah masuk ke dalam inti atau bagian terdalam dari zona kita, yaitu zona di mana kita itu sudah bisa mengerjakan pengetahuan tersebut tanpa adanya bantuan orang lain. Sehingga jika kita melihat hubungannya, maka mediasi dan scaffolding itu berhubungan. Scaffolding itu apa? Bantuan yang kita dapatkan dari mereka yang lebih mampu, atau mungkin bisa kita bilang peer learning. Peer learning adalah tutor sebaya. Tutor sebaya itu jika kita dengan teman kita, teman kita lebih mampu, sehingga dia itu membantu kita untuk memahami materi yang belum kita pahami. Nah, jika kita analogikan, pengetahuan potensial kita di hari ini, di minggu selanjutnya itu adalah pengetahuan aktual kita. Itu dalam ranah pendidikan. Maksudnya apa? Pengetahuan potensial itu adalah materi yang tidak kita pahami di hari ini akan menjadi materi yang kita pahami di minggu esok, dikarenakan pada minggu ini kita sudah belajar. Nah, oleh karena itu di Vygotsky itu sangat mendukung yang namanya kooperatif itu tadi, karena kita sebagai murid sama-sama bisa langsung masuk ke dalam ZPD atau zona perkembangan kita masing-masing. Untuk sosiokulturalnya sendiri, mungkin kultural yang dimaksud di sini itu adalah mengenai tentang budaya yang tidak hanya terbatas pada budaya, tapi sebuah kebiasaan. Dengan masuknya kebiasaan yang kita melakukan sharing atau kita berdiskusi dengan sesama sebaya kita. Nah, kita akan tahu, oh ternyata saya dan dia itu mengerjakannya berbeda. Nah, dari situlah kita tahu, oh budaya atau kebiasaan saya untuk mengerjakan masalah ini tentunya berbeda dengan teman saya itu tadi. Sehingga kita bisa mencari tahu, oh mana sih yang paling cocok. Nah, untuk mengetahui hal itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh rekan saya, Aprisa. Ya, baik, masuk ke sosiokultural kultural ya. Ya, betul yang dikatakan oleh Yanuar sebelumnya bahwa ini tidak hanya terbatas pada ke kebudayaan saja, tapi ini lebih kepada kebiasaan yang dilakukan oleh siswa. Jadi Vygotsky sendiri itu sudah menyatakan bahwa anak-anak itu lahir dengan fungsi mental dasar. Ya, fungsi mental dasar itu adalah pemahaman dunia luar dan juga perhatian. Dan dia itu juga bisa memusatkan perhatiannya. Tapi anak-anak itu masih belum memiliki fungsi mental tinggi, yang di mana fungsi mental tinggi yang didefinisikan oleh Vygotsky ini adalah ingatan, berpikir, dan juga menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana cara anak-anak untuk mendapatkan atau memperoleh fungsi mental tinggi ini, yaitu melalui budaya. Budaya ini yang dimaksud di sini adalah melihat kebiasaan dari orang-orang di sekitarnya, seperti orang dewasa ataupun juga rekan-rekan sebayanya, begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa fungsi mental tinggi itu diperoleh dari budaya melalui pembelajaran yang terpadu. Lalu untuk pemikiran anak itu ya tadi dipengaruhi oleh interaksi sosial budaya di mana anak tersebut tumbuh gitu. Jadi perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh proses sosial budaya melalui interaksi dengan orang lain yang lebih paham mengenai suatu hal yang belum dipahami oleh anak-anak tersebut. Sehingga nantinya dia akan memperoleh fungsi mental tinggi yang tadi disebutkan. Kita lanjut ke relevansi. Oke, untuk relevansi sendiri yaitu di sini pada apa? Ya, pada zaman sekarang gitu ya. Untuk teori belajar Vygotsky sendiri ya tadi adalah mengedepankan tentang pembelajaran berkelompok, yaitu seperti mode pembelajaran kooperatif, lalu peer interaction, dan pembelajaran kelompok, problem posing, dan juga assisted discovery, yaitu di mana assisted discovery ini menemukan pembelajaran dengan metode discovery yang melalui perbantuan, yaitu misalnya seperti perbantuan teman sebaya ataupun perbantuan media belajar lain. Nah, jadi inti konstruktivis dari Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dan juga eksternal yang penekanannya itu pada lingkungan sosial dalam belajar. Selanjutnya untuk penerapan akan dijelaskan oleh Yanua. Ya, baik.
Untuk penerapannya sendiri paling mudahnya, karena Vygotsky itu sangat mendukung pembelajaran kooperatif, maka paling mudahnya dari penerapan itu adalah dengan cara kita menerapkan pembelajaran model kooperatif ke dalam pembelajaran matematika. Pada dasarnya model kooperatif itu ada sangat banyak, ada Jigsaw, ada STAD, ada TGT, ada TPS atau tim perser, masing-masing itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Tapi pada akhirnya itu kembali kepada inti dari teori Vygotsky itu sendiri, yaitu apa? Yaitu tentang interaksi sosial yang dimana kita dipacu untuk memberikan mediasi atau bantuan atau berupa scaffolding itu tadi kepada sesama siswa yang agar di mana mereka itu masuk ke dalam zona perkembangannya masing-masing sehingga nantinya mereka akan tahu, oh mana sih itu yang paling benar, bukan paling benar sih, maksudnya kayak yang paling cocok secara teori itu yang mana. Nah, sintaksnya untuk pembelajaran kooperatif, model belajar kooperatif itu ada pernah menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, menyajikan informasi, membagi kelompok, membimbing jalannya diskusi, evaluasi, dan memberi penghargaan. Nah, salah satu yang membedakan lagi adalah di kooperatif ini, siswa yang ada dalam kelompok itu semuanya bersifat heterogen. Karena apa? Vygotsky itu ingin memacu interaksi sosial. Nah, dari interaksi sosial inilah nanti yang memungkinkan untuk anak itu akhirnya zona perkembangannya terpacu. Karena apa? Pasti masing-masing anak memiliki budaya atau kebiasaan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran model kooperatif disarankan tugas atau soal yang diberikan di LKPD siswa itu adalah soal yang terbuka. Karena apa? Dengan soal yang terbuka, masing-masing siswa itu pasti akan mencurahkan ide yang ada pada diri mereka sesuai dengan cara mereka sendiri. Akhirnya apa? Timbullah saling sharing yang membuat orang-orang itu tahu, oh ternyata anak ini kalau mengerjakannya seperti ini, kalau saya mengerjakannya seperti ini. Nah, setelah itu, bagaimana sih caranya anak itu biar gampang atau gampang mengingat materinya itu tadi? Ya melalui diskusi. Diskusinya melalui apa? Paling contoh, kita ambil TPS, think pair share. Nah, think pair share itu kita mulai dengan satu pasang ya teman siswa. Ya ada dua anak, satu ini nanti kita akhirnya menerapkan apa yang namanya tutor sebaya atau peer learning. Nah, dari sini itu tadilah akan terjadi sebuah diskusi. Ada satu anak melakukan diskusi dengan anak yang lainnya sehingga nanti pada akhirnya dua-dua anak ini bakal mengkoreksi diri mereka. Oh, tadi temanku ngomongnya gini. Sedangkan ketika aku jelaskan gini, ternyata kita ini ada perbedaannya di sini. Ini bisa enggak? Cocok enggak kalau semisal begini? Nah, konflik internal kognitif itu tadilah yang membuat mereka gampang ingat. Oh, ternyata yang membedakan saya dengan dia itu di sini. Sehingga saya ingat bahwa pada materi ini itu terjadinya saya kurangnya itu pada bagian ini dengan pada bagian ini dengan alasan seperti ini. Nah, itu tadi manfaatnya tutor sebaya itu adalah membuat diri kita menyadari, oh kita kurangnya di mana, bagaimana orang lain mengerjakan pekerjaan atau masalah tersebut, lalu membuat kita mudah mengingat karena adanya kesadaran, sehingga dari situ tadilah zona perkembangan kita itu berkembang. Lama-kelamaan kita akan dapat mandiri dan bisa mengerjakan sendiri masalah tersebut. Baik, next. Nah, contoh masalahnya seperti ini. Diketahui S dengan sekian itu tadi, B sekian itu tadi, tentukan A irisan B dengan cara menggambar diagram Venn-nya. Nah, di sini yang sangat mungkin terjadi itu adalah tentu jika dikatakan tentukan A irisan B, terus habis itu dua-duanya kan bisa dibalik-balik. Kalau misal kita ngomongnya dalam sebuah soal terbuka, sehingga memungkinkan anak itu untuk memiliki jawaban yang bukan jawaban yang berbeda, tapi lebih tepatnya cara pengerjaan yang berbeda. Terus ada diketahui A dan B, tentukan A gabungan B dengan cara menggambar diagram Venn-nya. Bisa saja anak tidak perlu menggambar diagram Venn, dia itu sudah tahu. Karena apa? Dia sudah tahu gabungan itu definisinya adalah sebuah himpunan yang berisikan himpunan A, B, atau keduanya. Nah, kan jadi bervariasi. Ada satu anak itu menggambar diagram Venn, satu lagi hanya menggunakan definisinya saja sudah bisa. Nah, terus dalam satu kelas yang terdiri dari 42 siswa diketahui 20 siswa gemar bermain voli, 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar keduanya. Nah, gambarlah diagram Venn-nya. Ada anak yang menggambar diagram Venn dulu, lalu
menggambarkan semuanya dalam bentuk sebuah himpunan. Maksudnya apa? Oh, semisal 42 siswa diketahui 20 siswa voli, 25 siswa sepak bola. Semisal kita buat himpunannya, jadi kalau semisal ditanya irisannya, berarti volinya kita lambangkan dengan V, so sepak bolanya kita lambangkan dengan S. Oh, semisal kita cari irisannya berarti V irisan S. Nah, ada anak yang menulis tersebut seperti itu dulu baru gambar diagram Venn-nya, ada anak yang menggambar diagram Venn-nya dulu baru menulis himpunan tersebut, sehingga dari situ kita sudah tahu bahwa oh, budaya atau kebiasaan anak untuk mengerjakan suatu masalah itu pasti berbeda-beda. Next. Baik, segitu banyaknya informasi itulah yang dapat kami sampaikan. Pada dasarnya teori Vygotsky itu adalah teori yang mengatakan bahwa lingkungan itu berperan penting dalam pembelajaran kita sebagai seorang siswa. Nah, dari itu tadi juga adanya interaksi sosial itu memacu kita untuk memahami lebih dalam dan juga memacu perkembangan yang ada di dalam ZPD itu tadi untuk lebih berkembang dari awalnya yang kita tidak bisa, jadi kita mandiri dan bisa mengerjakan. Baik, segitu itulah semua yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.